Kamu pasif dan yang mau datang ini juga pasif. But there is love. Ya, ada cinta yang sampai tumpe-tumpe kalau aku lihat sih. Hai Libra, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja ya, dan setiap hari mendapat pencerahan-pencerahan baru. Tema kita masih tetap malam ini adalah mati lampu. bukan mati lampu. Aduh, aku udah ngulang-ngulang yang ini terus nih. Tapi nggak apa-apa ya. Aku hanya ingin menikmati suasana temaram atau ruangan yang minim pencahayaan. Nggak apa-apa ya. Sekali-sekali, mudah-mudahan ini nggak akan mengganggu dengan readingan kalian. Oh ya, ini adalah readingan kalian, love reading ya, untuk 10 hari terakhir di bulan November, yang dimulai dari hari ketika kalian mulai melihat video ini dan berakhir nantinya tanggal 30 November 2021, oke? Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Libra, artinya tidak semua Libra di luar sana yang melihat video ini akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Kenapa? Karena Libra banyak ya. Di Indonesia mungkin ada sekian juta orang yang zodiaknya Libra. Selain itu, energi juga reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Jadi kalian yang tentukan apakah kalian akan sebagai Libra atau sebagai cross watcher. Dalam kesempatan kali ini kita hanya akan ambil 3 kartu guys, recent past, current situation, dan possible future outcome. Yang masing-masing kartu akan aku klarifikasi dengan 3 kartu lain, oke? Oke, kayaknya udah ada. Kita akan coba panggil dulu Libranya. Hai Libra. Are you decent Libra? Libra, oke. Oke, here we come. 3 kartu lagi dan kartu ini akan siap untuk digunakan guys. Kok 3 kartu lagi? 3 kali shuffle lagi. 1 2 3. Kita bagi 3 lagi. 3. Kalau yang paham sama numerologi pasti tahu kenapa harus 3. Oke, the King of Cups, I love you. Yes, the King of Cups itu I love you. Ada orang yang mencintai seseorang tapi tidak melakukan pergerakan apapun ya. The King akan selalu duduk di singgasananya, memegang cups, yes, mengenai perasaannya. Tapi dia tidak akan datang untuk menawarkannya kepada siapapun. If you want my love, come here. Datang ke papa gitu ya. Entah kenapa aku ngelihat dia sedikit agak berumur ya di sini orangnya. Ya jadi nggak agresif. Ya mungkin kamu lebih muda, dia agak malu untuk menghampirimu, tapi dia punya cinta yang besar untukmu ya, karena ini adalah King of Cups ya. Oke, itu. Jadi itu belum tentu ada hubungannya dengan readingan nanti. Kita akan lihat dulu 3 kartu untuk Libra. Oke. Di recent past 1 kartu untuk current situation atau situasi yang saat ini terjadi Libra. Hai Libra, I love you Libra. Libra. Timbangannya ketinggalan di pasar si Libra. Libra. Oke. Oh. 1 kartu lagi untuk possible future outcomes. Ush, terbang, dia percaya diri guys. Tapi page yang muncul, ya nggak apa-apa ya. Oke. Kita lihat bottom of the deck adalah the High Priestess. The High Priestess. Seseorang yang dulunya banyak bertindak atau banyak action, sekarang menjadi diam dan lebih banyak berpikir. Ya, itu dia High Priestess ya. Jadi High Priestess ini akan selalu memegang buku, kalian lihat. Jadi kayak ada orang yang dulunya aktif sekali bergerak sana bergerak sini, tiba-tiba duduk dan lebih banyak membaca buku. Ya, emang seperti itu ya, High Priestess begitu. Tapi dia tentang apa di readingan kamu nanti kita lihat secara keseluruhan readingannya. Tapi yang jelas ada seseorang yang awalnya aktif, agresif, tiba-tiba sekarang diam. Dan jika ada seseorang yang awalnya berisik, ribut, tiba-tiba diam,
itu pertanda tidak baik. Ada yang nggak bagus di situ ya. Oke, di recent past ada the Ten of Pentacles, happiness ya. Ada kebahagiaan yang terjadi dalam suatu situasi atau dalam suatu periode waktu tertentu di masa lalu. Iya, kebahagiaan, udah ada emotion, maksudnya udah ada cinta di situ. Ada juga yang namanya kelimpahan material ya. Kemudian di current situation atau situasi yang saat ini sedang terjadi, ada kartu protection, the Nine of Wands. Seseorang akan melindungi dirinya atau melindungi asetnya. Nanti kita klarifikasi ini tentang apa. Tapi yang jelas ada orang yang sedang melindungi dirinya di saat ini. Dan kemudian di possible future outcome atau di masa depan yang akan segera terjadi tidak lama lagi, aku ngelihat ada informasi yang akan diterima oleh seseorang, oke? Dan informasi itu tidak baik ya. Oke, bisa dibilang tidak baik ya. Jadi informasi itu akan membuat seseorang merasa terkejut. Hah? Seperti itu kurang lebih ya. Nanti kita lihat ini ceritanya seperti apa. Oke, kita akan segera klarifikasi supaya tidak terlalu memakan waktu ya. Kita akan mulai dari the Ten of Pentacles. Ada happiness di situ di masa lalu. Siapa yang berbahagia Libra? Kamu. Kebahagiaan yang syarat dengan kelimpahan materi. Ten of Pentacles ya. Kayak aku bilang, kalau Ten of Cups itu seperti orang yang modal cinta tapi tinggal di gubuk derita ya. Kalau Ten of Pentacles orang yang punya cinta tapi tinggalnya di rumah mewah ya. Jadi sebenarnya lebih, biar gimana mana pun kemana-mana, kalau menurut aku lebih tinggi Ten of Pentacles ya di mana-mana. Oke, kita akan klarifikasi the Ten of Pentacles. Please let me clarify the Ten of Pentacles for Libra. Libra, love reading by the end of November 2021. Thank you angels, thank you spirit, thank you Holy Spirit, thank you. Konflik ya, bottom of the deck. Ada konflik di masa lalu yang aku lihat sepertinya menghancurkan kebahagiaan ini ya. Oke, di masa lalu ada kartu the Ten of Pentacles, happiness, kebahagiaan dengan financial abundance ya, kelimpahan finansial. Diklarifikasi dengan kartu the Hierophant, ada pernikahan di sini atau minimal komitmen jangka panjang ya sebelumnya. Kemudian ada the Nine of Cups, ini adalah wish fulfillment, kamulah kebahagiaanku, kamulah orang yang bisa aku ajak untuk menjalani kehidupan yang berbahagia, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada the Two of Cups. Di bawahnya atau di baliknya yang nempel dengan dia itu ada the Ten of Swords ya. Ada perasaan dihianati, ditusuk dari belakang, membuat seseorang, ada cinta yang membuat seorang merasa dihianati. Oke, itu dia intinya. Aku ngelihat sesuatu, ada yang ending di sini di masa lalu ya, ada yang berakhir dengan tragis karena ada kartu the Ten of Swords di sini. Ada orang yang tidak bisa tidur di malam hari, banyak berpikir, mengingat-ingat dan menangis juga ya. Kartu 10 pedang ini seperti ditusuk oleh 10 pedang dari belakang, tepat di punggung, bisa dilihat ini dari pangkal kepala sampai ke ujung ini ya, sampai ke tulang ekor. Oke, itu sakit sekali. Oh my god. Dan ini berkaitan dengan pernikahan yang berakhir. Aku rasa ada pernikahan yang bahagia, sebelumnya bahagia gitu, dan sudah berakhir ya, ending. Aku nggak tahu ini kenapa terjadi, karena ini adalah spreadingan 3 kartu, nggak akan mendalam ya. Tapi yang jelas ada komitmen jangka panjang yang di dalamnya itu ada 2 orang yang saling mencintai. Oke, Two of Cups equals ya. Yang satu mencintai yang satu, yang satunya lagi juga mencintai yang satunya ya. Oke, dan ada kebahagiaan yang harus hancur di situ ya, harus disudahi, diakhiri. I don't know why ya. Aku ngerasa ini lebih ke perilaku manusia ya, karena tidak ada kartu major arcana di sini, guys. Cuman ada the Hierophant, dan ini melambangkan pernikahan yang hancur kalau menurut aku. Tapi hancurnya pernikahan itu tidak ada klarifikasi dengan kartu major arcana ya. Jadi aku nggak ngelihat ada divine intervention di sini, justru malah kerjaan manusianya gitu, kerjaan ya siapapun itu yang terlibat di dalamnya
mereka itu berperan penting dalam terjadinya chaos ini ya, chaotic turmoil ya, ada kekacauan di dalam suatu rumah tangga, oke, atau satu hubungan komitmen jangka panjang, oke. Kita akan lihat the Nine of Wands, kartu proteksi di current situation, situasi yang saat ini terjadi. Ada orang yang memasang semacam barikade ya, untuk melindungi dirinya. Aku nggak tahu dia mau melindungi dirinya dari apa. Tapi yang jelas ini kartu defensif. Aku tunjukin ya. Nih. Jadi kalau di beberapa kartu tarot yang umum gitu ya, the Nine of Wands itu ditunjukkan seperti membuat pagar ya. Ada kayu atau tongkat ditumpuk-tumpuk di depan, dari samping sampai ke belakang diri kita ada orang gitu berdiri di tengah. Ya, tapi ini aku lihat seperti ada perisai. Oke. Mungkin kamu dealing dengan Gemini, Libra, oke. Aku lihat ada Taurus juga di sini dan Cancer, Scorpio, Pisces yang sangat kuat. Yang jelas ada orang yang memasang proteksi terhadap sesuatu. Ayo kita lihat proteksi apa itu ya. Let me clarify the Nine of Wands please for Libra. Thank you. Jadi kartu the Nine of Wands itu diklarifikasi dengan the High Priestess ya. Sorry. Let me clarify the Nine of Wands please for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Love reading by the end of November 2021 please. Thank you angels, thank you spirit, thank you Holy Spirit, thank you the Almighty God, thank you. Okay. Bottom of the deck ada the stars. Baru divine intervention datang ya. Baru universe bekerja ya. Ini kayaknya memang semacam konspirasi dari atas ya. Ini harus terjadi dulu kacau-kacauan gitu, terus ada bantuan dari universe yang datang setelah itu, aku lihat ya. Jadi kamu bikin proteksi ini seperti diajari oleh yang di atas, oke. Jadi kartu proteksi atau the Nine of Wands itu tadi Libra diklarifikasi dengan the Chariot, kemudian ada the Seven of Pentacles, kemudian ada the Four of Pentacles. Jadi aku ngelihat ada seseorang yang kemudian moving on, oke. Dengan kartu the Chariot di sini mencoba bekerja keras. Ini crafting Seven of Pentacles, mencari duit, oke. Untuk masa depan, ya. Aku ngerasa kamu akan mengalami beberapa Libra di luar sana setelah kejadian ini akan mengalami masalah keuangan yang sangat besar mungkin ya, karena ada energi-energi mencari duit yang sangat getol, aku lihat ya. Mencoba untuk melupakan ini ya. Yang jelas tidak ada niat untuk healing ya. Belum ada proses healing gitu. Jadi mencoba untuk melupakan kejadian ini ya, forget it gitu. Begitu aku lupa, seiring dengan berjalannya waktu, ini semua akan bisa lepas dari pikiranku, bisa lepas dari hatiku. Begitu ya pemikiran Libra yang ada di sini sekarang. Jadi dia tidak melakukan apapun untuk healing atau proses penyembuhan, karena the High Priestess ini yang awalnya berusaha sekarang banyakkan diam. Oke. Bisa jadi kamu mungkin kontemplasi tapi ngelihat channel-channel yang banyak mengandung motivasi ya. Kamu ngelihat motivator-motivator tentang relationship atau tentang pernikahan atau macam-macam ya. Dari channel-channel YouTube sekarang kita bisa lihat bagaimana cara melupakan seseorang, bagaimana cara moving on dalam kehidupan kita. Mungkin kamu begitu ya, lebih banyak ke teoritis kalau aku lihat, tapi aplikasinya kamu nggak terapkan. Tidak ada usaha atau niat untuk healing di sini, malah makin getol cari duit ya, kerja. Oke, kita akan klarifikasi the Page of Swords di sini. Ada satu informasi baru yang datang dan itu sangat mengejutkan. Apa itu kira-kira ya?
Thank you God, thank you the Almighty God, thank you Archangel, thank you Holy Spirit. Let me clarify the Page of Swords please. For the future outcome, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, love reading by the end of November 2021. Thank you. Thank you. Oke. Gini, ada kartu Three of Cups yang datang di sini ya, di hidden energy. Ini kamu nggak sadari untuk kejadian di possible future outcome ini, kamu nggak sadari akan ada kebahagiaan untukmu. Mungkin akan terlewat ya, miss opportunity. Ada kesempatan yang berkaitan dengan kebahagiaan yang akan kamu lewatkan ya, tanpa kamu sadari ya. Kenapa? Karena di Page of Swords ini diklarifikasi dengan kartu The Queen of Cups, oke, love ya, cinta. Kemudian ada kartu The Nine of Swords, The Ace of Cups, oke, dan The Nine of Wands ya. Jadi aku ngelihat ada penawaran cinta yang datang di masa depan ya, dari tipe orang yang nurturing, yang sangat mencintai dan menyayangi, sangat merawat, serius ya, tapi mungkin sedikit pasif ya, karena dia queen, dia tidak akan agresif. Dan kamu berada pada mode pasif juga, oke? Ya kan, the High Priestess yang aku bilang tadi, ada orang yang awalnya agresif tiba-tiba sekarang diam, nggak mau ngapa-ngapain, lebih banyak belajar teoritis jadinya ya. Kamu pasif dan yang mau datang ini juga pasif, but there is love ya, ada cinta yang sampai tumpe-tumpe kalau aku lihat sih. Nggak ada pergerakan, kamu nggak bergerak, si yang baru datang juga nggak bergerak. Aku lihat kamu memasang boundaries ya, ini adalah energi yang sebelumnya kamu bawa dari masa sekarang, Nine of Wands, oke? Ini yang aku bilang, ada orang yang memasang barikade di sekeliling dirinya, mencegah sesuatu yang bisa menyakitinya. Atas perilakumu itu ya, kamu ketinggalan atau melewatkan kesempatan yang bagus nih, oke? Dan membuat seseorang menjadi merasa galau ya. Aku ngerasa si Queen of Cups yang akan kamu buat galau dengan sikapmu yang sangat dingin. High Priestess itu dingin ya, nenek sihir mode on. Kita memang akan selalu punya kesulitan untuk moving on ya. Kita akan butuh waktu dan tiap-tiap orang itu akan berbeda-beda ya. Jadi kalau aku mungkin moving on butuh 7 tahun, aku pernah mengalami proses moving on selama 7 tahun. Kamu mungkin bisa 3 tahun, si yang lain mungkin bisa sampai 10 tahun, kita nggak tahu ya. Go easy on yourself ya. Kalau menurut aku sih, nggak ada yang bisa memaksa kamu. Even itu indah sekalipun ya, kalau kita ngobrol sebagai temen ya, event itu indah sekali, tapi kalau kamu nggak siap, forget it ya, lepaskan. Karena timing ya, timing itu sangat penting, waktu itu sangat penting sebenarnya. Baik waktu untuk healing, baik waktu untuk memulai segala sesuatu lagi dari awal, itu perlu. Jadi kalau kamu ngerasa masih ingin bersikap dingin pada apapun yang datang menawarkan cinta kepadamu atau menawarkan perasaannya kepadamu, tapi kamu mau menolak, it's your choice ya, itu pilihanmu, dan itu fine-fine aja sih kalau menurut aku. Oke, take your time ya. Oke, kita akan lihat nasihat dari universe untukmu. Jika ini adalah ceritamu, maka advice ini adalah untukmu ya. Kita akan ambil 3 kartu dari sini yang bisa kamu jadikan apa ya, kayak bahan pencerahan mengenai situasimu sekarang ini. 3 advice please. Oke. Satu kartu lagi please.
Oke, kalau yang aku lihat sih di sini ya Libra, kamu disuruh berhenti sih ya, atau bukan disuruh ya, disarankan karena ini adalah advice. Tetap keputusannya ada di kamu untuk memutuskan apa yang akan kamu lakukan terhadap hidupmu ya. Aku ngelihat tidak ada major arcana di sini. Kamu sepertinya masih dikasih waktu ya untuk taking action or not taking action, ya, memutuskan apa yang penting, apa yang baik untuk hidupmu. Kamu masih dikasih waktu oleh universe, karena kartu nasihat untukmu itu ada the Six of Pentacles, kemudian the Page of Pentacles, dan ada the Queen of Pentacles. Lagi-lagi tentang Pentacles, Pentacles, Pentacles. Sama seperti yang saat ini kamu lakukan, aku rasa kamu kayak bekerja siang dan malam untuk the Four of Pentacles ini ya. Four of Pentacles ini security ya, jaminan di hari tua. Oke, bisa jadi dana pensiun, bisa jadi bagaimana kamu bisa menikmati hari tuamu dengan lebih nyaman tanpa perlu memikirkan cari duit lagi gitu. Itu yang kamu persiapkan sekarang dalam mode dinginmu ini ya, yang tidak bisa dicairkan atau dilunakkan oleh siapapun. Tapi nasihat untukmu, start over again. Itu ya nasihat. Aku bicara berdasarkan kartu aja, kamu yang putuskan akan seperti apa. Di masa lalu memang ada Ten of Pentacles yang hancur. Nasihatnya start over again from Page of Pentacles. Oke. Ini juga tentang banyak memberi ya, the Six of Pentacles, giving and taking equally. Mungkin biasanya kalau kartu ini keluar karena ada seseorang yang mendapat financial abundance ya. Mungkin nanti karena kamu bekerja keras, kondisi keuangan mungkin akan membaik, tapi kamu diminta untuk lebih banyak memberi. Banyak memberi akan banyak menerima ya. Dan aku lihat kamu akan mengarah kepada sosok Queen of Pentacles. Tapi ngelihat si Queen of Pentacles ini bentuknya seperti ini, dia masih sama dinginnya dengan ini. Ya, di waktu akan datang ya, jauh dari sekarang. Oke, itu tetap keputusannya dari kamu ya Libra. Kamu yang tentukan apa yang terbaik untuk hidupmu. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak tahajud. Apapun itu, kamu tahu konsekuensinya kan. Apapun yang kita ambil dalam hidup kita tahu konsekuensinya apa, dan itu yang harus dijalani. Oke Libra, itu aja yang aku punya untuk kamu kali ini. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah.